Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan ke bilangan pecahan, taksiran, pecahan biasa, dan pecahan campuran. Kalau kemarin kita sudah belajar taksiran bilangan cacah, nah hari ini kita akan melanjutkan ke taksiran pecahan biasa dan campuran. Taksiran pecahan biasa dan campuran adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Perhatikan contohnya. Meli membeli beberapa warna pita. Pita ungu 2,3/4 meter, biru 1,43 meter, dan kuning 5/6 meter. Berapa perkiraan panjang pita yang akan dibeli Meli? Penyelesaiannya, Meli memperkirakan panjang pita yang akan dibeli dengan memperkirakan panjang sebagai berikut. Panjang pita ungu adalah 2,3/4. Ditaksir menjadi 3 meter. Panjang pita biru adalah 1,43. Ditaksir menjadi 1 meter. Panjang pita kuning adalah 5/6. Ditaksir 1 meter. Panjang pita yang akan dibeli adalah 2,3/4 ditambah 1,43 ditambah 5/6 ditaksir 3 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 5 meter. Jadi perkiraan pita yang akan dibeli Meli adalah 5 meter. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya 2,3/4, kita lihat 3/4-nya. Fokus ke 3/4. Kalau misalnya 3/4 itu bilangan pembilangnya mendekati bilangan penyebut, berarti nanti dibulatkan ke atas. Jadi harus menambahkan nanti bilangan 1 atau bilangan bulat 1. Makanya ditaksir menjadi 3. Seperti misalnya 5/6. Nah, 5/6. Penyebutnya adalah 6, sedangkan pembilangnya adalah 5, berarti bilangannya mendekati ke 6. Makanya ditaksir menjadi 1. Selanjutnya contoh 1.15. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran atas. Misalnya nih, 8/10 dikali 9 5/7. Nah, taksiran 8/10 ditaksir menjadi 1. Kemudian 9 5/7 ditaksir menjadi 10. Maka 8/10 dibulatkan dan lebih dekat dengan 1. 9 5/7 dibulatkan dan lebih dekat dengan 10. Maka itu 8/10 dikali 9 5/7 sama dengan 1 dikali 10 atau nilainya sama dengan 10. Kemudian bagian B, 11 5/6 dibagi 3 8/10. 3 8/10 dibulatkan dan lebih dekat dengan 4. Kemudian 11 5/6 dibulatkan dan lebih dekat dengan 12. Maka 11 5/6 dibagi 3 8/10 ditaksir 12 bagi 4 sama dengan 3. Kemudian bagian C, 5 4/5 ditambah 3 2/7 ditaksir 6 tambah 9. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Jadi 5 4/5 dibulatkan dan lebih dekat dengan 6. Kemudian 3 2/7 dibulatkan dan lebih dekat dengan 3. Selanjutnya bagian D, 19 2/8 dikurang 9 11/12. Jadi ditaksir 19 kurang 10 sama dengan 9.
Kita lihat pembulatannya. 19 2/8 dibulatkan dan lebih dekat dengan 19. Kemudian 9 11/12 dibulatkan dan lebih dekat dengan 10. Jadi ingat, ini untuk taksiran terbaik. Jadi Ibu ulangi lagi, dilakukan dengan cara membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung menurut aturan pembulatan, di mana kita harus memperhatikan nilai satuan, puluhan atau ratusan, dan seterusnya. Jika angka kurang dari 5, misalnya 4, 3, 2, 1, maka angka pada pembulatan dihilangkan. Dan jika angka lebih dari sama dengan 5, misalnya 5, 6, 7, 8, 9, maka angka pada pembulatan ditambah 1, baik puluhan, ratusan, maupun ribuan, dan seterusnya. Oke, jadi kurang lebih sama dengan yang kita bahas kemarin ya. Untuk selanjutnya, taksiran desimal. Nah, ini juga lebih mudah ya, jadi hampir sama dengan bilangan cacah. Taksiran desimal adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku ke satuan atau puluhan terdekat. Contohnya, tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran atas. 16,8 dikali 2,4 ditaksir menjadi 17 dikali 2 sama dengan 34. Jadi 16,8-nya dibulatkan ke atas karena nilainya angka koma di belakang itu adalah 8, berarti dibulatkan ke atas menjadi 17. Kemudian 2,4 dibulatkan ke bawah menjadi 2 karena nilai angka di belakang koma itu 4 lebih kecil dari 5. Maka hasilnya dibulatkan ke bawah menjadi 2. Selanjutnya untuk bagian B, 24,7 dibagi 4,9 ditaksir menjadi 25 dibagi 5. Jadi 24,7-nya dibulatkan ke atas menjadi 25, 4,9 dibulatkan ke atas menjadi 5. Kemudian bagian C, 153,7 ditambah 8,2. Jadi ditaksir ke 154 ditambah 8 sama dengan 162. 157 dibulatkan ke atas menjadi 154. 8,2 dibulatkan ke bawah menjadi 8. Selanjutnya bagian D, 32,4 dikurang 5,5 ditaksir menjadi 32 dikurang 6 sama dengan 26. 32,4 dibulatkan ke bawah menjadi 32 dan 5,5 dibulatkan menjadi 6. Nah, tahukah kalian? Jadi ingat, bilangan 4, 3, 2, 1 itu dibulatkan ke bawah. Kemudian 5, 6, 7, 8, 9 itu dibulatkan ke atas. Seperti itu. Selanjutnya kita ke taksiran persen. Taksiran persen adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada sesuai dengan acuan bilangan persen. Pada pengamatan 3, Beni menaksir berapa total diskon belanjaannya. Nah, kita perhatikan taksiran diskon harga sepatu. Jadi 20% dari 198.000. Sama dengan atau ditaksir 20% dikali 200.000 sama dengan 40.000. Jadi yang kita taksir itu adalah harganya, yang ini ya, yang ini nih. Jadi ini dibulatkan menjadi 200.000. Kemudian untuk taksiran diskon harga baju dan celana 50% dari 278.000. Ditaksir 50% dikali 300.000 sama dengan 150. Kemudian taksiran diskon harga tas.
Ini 18.000 ya, nolnya kurang 1 nih di buku. 30% dari 180.000 ditaksir menjadi 30% dikali 200.000 sama dengan 60.000. Perhatikan. Jadi persen itu artinya per 100. Bentuk persen dapat diubah dengan mengubah penyebut suatu pecahan menjadi 100. Jadi misalnya nih, 2/100. Oke. Jadi total taksiran diskon belanjaan Beni. Jadi 40.000 ditambah 150.000 ditambah 60.000 sama dengan 250.000. Berapa total yang harus dibayar Beni? Jadi kalau Beni membawa uang 500.000, berapa uang kembalian yang diterima Beni? Jadi kalau misalnya 500.000 berarti dikurangi 250.000, berarti masih ada uangnya 250.000. Nah, pecahan yang penyebutnya 1000 disebut per mil, disimbolkan dengan nih. Ya. Selanjutnya untuk contoh 1.17. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran persen. 23% dari 195 ditaksir menjadi, jadi 23%-nya dibulatkan dan lebih dekat dengan 20%, kemudian 195 dibulatkan ke atas menjadi 200. Jadi ditaksir menjadi 20% dikali 200 sama dengan 40. Selanjutnya 44% dari 897 atau 897, 44%-nya 44% dibulatkan dan lebih dekat dengan 50%, 897 dibulatkan ke atas menjadi 900. Kemudian 80% dari 42, jadi 80%-nya dibulatkan dan lebih dekat dengan 75%. 42 dibulatkan ke bawah menjadi 40. Nah, untuk bagian D, 97% dari 23 ditaksir 100% dikali 20 sama dengan 20. Jadi 97-nya dibulatkan menjadi 100, 23 dibulatkan menjadi 20. Oke. Jadi demikian pembahasan Ibu untuk taksiran pecahan biasa dan pecahan campuran, taksiran desimal dan taksiran persen. Nah, selanjutnya ayo mencoba. Jadi kita akan latihan. Latihannya ini di halaman 39 bukumu, atau kalau tidak ini kalian screenshot supaya lebih mudah nanti dipelajari. Jadi ini ada berapa nomor? Ya, jadi sampai di sini ya. Jadi 1 berapa nih nomor? Ya, 1, 2, 3. Ya, jadi ada 3 nomor, silahkan dikerjakan. Ya. Nanti jika sudah selesai, silahkan dikumpulkan ke WA-nya Ibu ya. Bersama dengan tugas yang kemarin. Kalau misalnya ada yang tidak kalian pahami, silahkan menghubungi Ibu melalui WA atau video call. Baik, terima kasih. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.